Selamat malam saudara sekalian. Sebagaimana telah saya umumkan bahwa setelah saya dilantik pada tanggal 20 Oktober 2024, malam harinya saya akan umumkan Kabinet Pemerintah Republik Indonesia periode tahun 2024-2029. Dengan kesepakatan para ketua umum koalisi kami beri nama kabinet ini Kabinet Merah Putih. Dan saya ingin umumkan susunan Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029 sebagai berikut. Mutia Fiada Hafid, Bachelor Engineering MIP, Menteri Komunikasi dan Digital. Ini kepercayaan sekaligus tugas yang luar biasa. Fokus-fokus kita tentu masih sama, melanjutkan apa yang sudah dilakukan Menteri sebelumnya. Saya sudah sampaikan ke beliau bahwa perang beliau terhadap judi online pasti akan kita teruskan sama-sama. Nggak boleh kendor ya teman-teman. Kemudian juga hal-hal lain tentu komunikasi, internet yang lebih merata, internet yang lebih berkeadilan, security data ya, PR bersama. Waktu itu juga sebetulnya beliau carry over dari yang sebelumnya ya, tapi beliau hadapi ketika di Komisi 1 dan saya juga harus hadapi karena ini tentu permasalahan kita semua, bukan permasalahan menteri sebelum tidak. Tapi ini menjadi permasalahan kita semua, bagaimana kita segera bisa untuk mengamankan data dari bangsa ini. Halo warga digital dimanapun berada, jumpa kembali dengan saya Heru Sutadi di kanal Republik Digital. Di kanal ini kita akan banyak membahas mengenai perkembangan digital di Indonesia dan juga dunia. Dari perkembangan teknologi informasi, kecerdasan buatan, keamanan siber, perlindungan data, Internet of Things, penyiaran digital, dan juga digital lifestyle. Setelah Presiden Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengambil sumpah di hadapan MPR pada 20 Oktober 2024, kemudian dilakukan pengumuman Kabinet Merah Putih yang tentunya ini juga ditunggu-tunggu oleh kita semua. Siapa yang akan mengisi posisi kementerian dan juga kementeriannya apa. Salah satu hal yang cukup menarik adalah hadirnya atau adanya perubahan nomenklatur dari Kementerian Komunikasi dan Informatika menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital. Setelah diumumkan pada tanggal 21 Oktober dilakukan pelantikan Menteri termasuk juga Menteri Komunikasi dan Digital, yang dalam hal ini adalah Ibu Mutia Hafid dengan dua wakil menteri, yaitu Bapak Nejar Patria dan Bapak Angga. Pergantian Kementerian Komunikasi dan Informatika menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital memang ini sudah seharusnya. Karena dalam 23 tahun perjalanan Kementerian Komunikasi dan Informatika, terminologi informatika sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman. Sebagaimana kita ketahui, istilah informatika mengacu pada saat itu yang berkembang adalah teknik informatika. Lebih memiliki korelasi dengan teknik komputer. Namun begitu, sepanjang kurun waktu kurang lebih 20 tahun ini perkembangan begitu cepat menyangkut perkembangan teknologi. Kita tidak hanya bicara teknik komputer, tapi juga sekarang kita sudah terbiasa dengan menggunakan ponsel. Kita juga sekarang dihadapkan dengan perkembangan kecerdasan buatan, Internet of Things, Big Data Analytics yang memiliki korelasi lebih dekat dengan digital. Sehingga memang adalah hal yang wajar dan memang diperlukan untuk mengubah nomenklatur Kementerian Komunikasi dan Informatika menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital.
Kita lihat di banyak negara memang penggunaan kata digital ini sudah mulai digunakan. Dan banyak juga yang sudah mengadopsi kata digital. Meski dengan nomenklatur yang berbeda, katakanlah menggunakan kata Kementerian Ekonomi Digital atau Kementerian Inovasi Digital. Tapi intinya adalah penggunaan kata digital. Dengan perubahan nomenklatur dari Kementerian Komunikasi dan Informatika menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital, tentu tidak cukup sampai di sini. Karena betapapun harus ada reorganisasi dalam Kementerian Komunikasi dan Digital. Betapapun tantangan dan juga terminologi digital memberikan satu fungsi yang nantinya agak berbeda dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Sehingga Direktorat Jenderal yang ada di Kementerian Kominfo mengikuti perkembangan Kementerian Komunikasi dan Digital juga kemudian harus direorganisasi untuk mendukung bagaimana digitalisasi di Indonesia memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat, bagi bangsa, dan juga bagi negara. Ya, kita bicara tentang kemajuan digital di Indonesia. Memang ada beberapa hal yang kemudian menjadi highlight yang disampaikan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika terkait dalam satu dekade pembangunan digital di Indonesia. Yang pertama adalah kecepatan internet di Indonesia. Kecepatan internet di Indonesia memang meningkat. Ketika 2014 rata-rata kecepatan internet kita itu sekitar 2,5 megabit per second. Di 2024 ini meningkat hingga 23 hingga 25 megabit per second. Ini artinya ada 10 kali peningkatan kecepatan selama 10 tahun atau satu dekade pemerintahan di bawah Presiden Joko Widodo, yang artinya mungkin ada peningkatan 1 kali setiap tahunnya gitu ya. Hanya saja memang ini juga perlu juga kita kritisi gitu ya, karena betapapun ada perkembangan yang mungkin kita ikuti juga di antara negara-negara di kawasan. Di 2014 misalnya Indonesia dalam posisi yang mungkin sebenarnya tidak terlalu buruk, kita berada di posisi keempat atau kelima di negara-negara Asia Tenggara dengan kecepatan 2,5 megabit per second. Namun sayangnya dengan kecepatan yang meningkat menjadi 25 megabit per second, Indonesia berada di posisi 9 dari 11 negara di Asia Tenggara. Ini artinya apa? Ini artinya bahwa memang kita memiliki kemajuan, kita membangun kecepatan internet menjadi lebih meningkat dibanding sebelumnya. Namun begitu, ternyata negara-negara lain juga melakukan hal yang sama, bahkan kerja mereka lebih keras. Sehingga memang ini menjadi pekerjaan rumah bagi Kementerian Komunikasi dan Digital mendatang untuk bagaimana bisa kemudian kita bisa berdiri sejajar di antara negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara. Posisi ketiga dan keempat di Asia Tenggara harusnya bisa kita capai sepanjang kita melakukan kerja-kerja yang luar biasa. Di Indonesia saat ini, dari catatan kita melihat bahwa selain kecepatan internet juga persoalan kita adalah pemerataan internet. Pemerataan internet kalau kita lihat berdasarkan data kemarin masih ada sekitar 20% wilayah Indonesia yang 3T belum mendapatkan internet dengan baik gitu ya. Sehingga memang menjadi PR juga bahwa kecepatan internet juga harus dikoneksikan ke wilayah-wilayah yang mungkin secara hitung-hitungan bisnis komersial gitu ya, memang ini nggak menarik gitu. Karena wilayah 3T itu kan wilayah yang kalau membangun infrastruktur kan juga mahal, yang mungkin ya pastinya juga tidak hanya mungkin tapi pasti tidak dibangun oleh operator telekomunikasi yang memang mereka arahnya adalah membangun di wilayah komersial gitu ya. Sehingga memang ini harus ada percepatan juga untuk bagaimana kita bisa memeratakan internet di seluruh penjuru negeri. Jadi tidak hanya kita bicara kecepatan tapi juga bagaimana kita meratakan internet akses di seluruh Indonesia. Hal yang kedua adalah bahwa e-commerce kita cukup berkembang. Di 2023 angka yang berputar di e-commerce kita mencapai 82 miliar US dollar. Angka yang cukup tinggi sebenarnya. Namun begitu, beberapa prediksi sebenarnya memprediksi Indonesia di 2024 ini mencapai angka 120 miliar US dollar. Bahkan juga ada yang memprediksi sampai 130 miliar US dollar. Sehingga memang kita masih perlu melakukan kerja keras untuk bisa mencapai angka tersebut. Karena 2025 diharapkan ada sekitar 3.000 triliun yang berputar dari e-commerce dan di 2030 5.500 triliun. Sehingga ini juga menjadi tantangan bagi Kementerian Komunikasi dan Digital
mendatang gitu ya. Karena kalau kita melihat salah satu yang mungkin juga bisa menyelamatkan Indonesia dari pandemi COVID-19 itu adalah bagaimana ekonomi digital kita itu tetap bergerak. Aplikasi banyak digunakan gitu ya. Bayangkan kalau misalnya pada saat itu tidak ada pergerakan ekonomi yang dihasilkan dari ekonomi digital, sementara kita kemudian dibatasi oleh pergerakan, dibatasi oleh nggak bisa bertemu, sehingga memang untungnya saja kita juga memiliki infrastruktur digital, aplikasi digital yang kemudian bisa menyelamatkan juga ekonomi Indonesia dari keterpurukan yang dalam. Tantangan lainnya adalah terkait dengan keamanan siber, termasuk juga kejahatan siber. Betapapun Indonesia saat ini seringkali terkena serangan siber dengan nilai kerugian yang secara kuantitatif dan juga kualitatif ini akan meningkat. Terakhir kita misalnya terkena ransomware di PDNS 2. Kemudian beberapa lembaga lain juga misalnya terkena serangan siber dan juga kebocoran data. Memang Indonesia menjadi negara yang seringkali mendapatkan serangan siber, bahkan kita nomor 2, nomor 3 di dunia yang seringkali mendapatkan serangan siber. Ketika serangan sibernya meningkat, di sisi lain persoalannya adalah keamanan siber kita juga lemah. Undang-Undang ITE sebenarnya sudah mewajibkan bagi penyelenggara elektronik untuk menjaga keamanan sistemnya gitu ya. Tapi memang nampaknya aturan ini tidak terlalu kuat untuk kemudian di-enforce kepada penyelenggara sistem elektronik. Sehingga kedepannya masalah keamanan data dan juga kebocoran data, perlindungan data perlu mendapat perhatian. Terutama adalah bagaimana kita bekerja bersama untuk menjaga keamanan siber kita. Karena betapapun keamanan siber itu bukan merupakan tanggung jawab satu pihak gitu ya. Tapi merupakan hasil kolaborasi pemerintah, penyelenggara sistem elektronik, termasuk juga masyarakat. Walaupun memang orkestrasi dari bagaimana kita menjaga keamanan siber ini adalah juga di tangan pemerintah. Yang dalam hal ini masih mungkin di bawah Kementerian Komunikasi dan Digital dan juga nanti adalah Badan Siber dan Sandi Negara. Tantangan lain adalah bahwa Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi telah efektif pada 17 Oktober 2024. Hal ini setelah undang-undang tersebut diundangkan pada 17 Oktober 2022, di mana dalam ketentuannya undang-undang tersebut akan efektif 2 tahun setelah diundangkan, yang artinya pada 17 Oktober 2024. Namun begitu, kita masih menunggu karena belum ada informasi apakah peraturan pemerintah sebagai operasionalisasi dari Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi nomor 27 2022 ini sudah dikeluarkan atau belum. Kita harapkan PP segera dikeluarkan, termasuk juga adalah keputusan Presiden mengenai pembentukan lembaga pelindungan data pribadi. Memang ada yang mengatakan bahwa akan secara temporer bisa dikerjakan oleh waktu itu Kementerian Komunikasi dan Informatika gitu ya. Dapat saya katakan bahwa undang-undang mengamanatkan terbentuknya lembaga perlindungan data pribadi dan ini tidak mengamanatkan pada Kementerian Kominfo pada saat itu. Sehingga kecuali memang Presiden kemudian mengeluarkan Kepres menetapkan Kominfo sebagai lembaga perlindungan data pribadi. Namun juga ketika misalnya itu dilakukan, ini tentu tidak sesuai dengan semangat kehadiran Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang memang masalah perlindungan data ini juga mencakup perlindungan data, keamanan data yang ada di kementerian dan lembaga gitu ya. Amat sangat lucu bila mana pihak yang kemudian dimonitor itu juga pihak yang memonitor gitu ya. Dalam istilah saya dulu jeruk makan jeruk gitu. Sehingga memang ya kita perlu kembali mendudukan kehadiran lembaga perlindungan data pribadi yang tentu juga Bu Menteri Komunikasi dan Digital juga lebih paham juga karena beliau juga merupakan Ketua Komisi 1 DPR yang menelurkan undang-undang PDP ini gitu ya. Kemudian juga tentunya lembaga perlindungan data pribadi haruslah juga melibatkan banyak komponen gitu. Jadi tidak hanya pemerintah, tapi juga
ada akademisinya, ada industrinya, kemudian juga jangan dilupakan juga adalah masyarakat. Karena perlindungan data ini juga menyangkut dan juga merupakan hasil kolaborasi dari semua pihak, sehingga memang semua pihak merasa memiliki dan juga bagaimana sama-sama harus memberikan perlindungan yang maksimal terhadap data pribadi masyarakat Indonesia. Perjalanan baru saja dimulai. Setelah pelantikan tentu akan ada konsolidasi internal, bagaimana kita sama-sama membangun kedaulatan digital, membangun bagaimana digitalisasi memberikan manfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Dan tentunya kita mengharapkan adalah bahwa PR-PR yang terkait dengan bagaimana kita bisa memaksimalkan pemanfaatan digital, bisa melindungi data orang Indonesia, bisa kemudian juga kita menjaga keamanan siber kita ini juga dapat diselesaikan. Karena tantangan ke depan itu adalah bahwa ekonomi digital menjadi bagian yang cukup penting di sebuah negara. Apalagi kita memiliki target untuk bisa menumbuhkan ekonomi Indonesia mencapai 8% dengan kemiskinan 0%. Kalau kita melihat dari beberapa diskusi yang dilakukan di tingkat internasional, kita memang bisa memanfaatkan perkembangan digital untuk hal tersebut. Katakanlah misalnya International Telecommunication Union mengkampanyekan AI for good gitu ya, jadi artificial intelligence untuk kebaikannya juga, karena ada hal-hal yang bisa kita manfaatkan juga misalnya dari perkembangan kecerdasan buatan untuk juga memajukan ekonomi sebuah bangsa, juga misalnya memberantas kemiskinan, mencerdaskan kehidupan masyarakat, itu juga bisa dilakukan gitu ya. Kemudian juga bagaimana kita menyediakan broadband ini juga menjadi penting, karena betapapun ada korelasi yang cukup signifikan dari pengembangan infrastruktur broadband dengan pertumbuhan ekonomi. Walaupun memang tiap-tiap negara itu akan berbeda-beda antara 1 hingga 3%. Sehingga kalau kita mau bisa menumbuhkan ekonomi menjadi yang cukup tinggi lagi, walaupun memang 7% pun juga sudah agak berat gitu ya. Ketika misalnya kita ingin menambah lagi, tentu juga harus ada upaya bagaimana kita melibatkan masyarakat untuk menjadi bagian dari pengembangan ekonomi di tanah air. Dan yang bisa melakukan hal itu adalah mengembangkan ekonomi digital, karena ekonomi digital itu adalah sejatinya ekonomi kerakyatan. Oke, demikian saja dulu warga digital dimanapun berada episode Republik Digital kali ini. Terima kasih sudah menonton hingga akhir episode ini. Kita jumpa kembali di episode berikutnya dengan topik-topik yang lebih menarik lagi. Jangan lupa berikan like, subscribe, dan juga share episode mengenai bagaimana pelantikan kabinet dan juga perubahan Kementerian Komunikasi dan Informatika menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital, agar memang banyak masyarakat dan juga mengetahui untuk bisa memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi negara ini, khususnya pembangunan ekonomi digital. Sekali lagi saya Heru Sutadi pamit mundur, kita jumpa di episode berikutnya.